Shalom saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi kita di channel YouTube di Suara Kebenaran. Jangan lupa subscribe, tekan like, dan tekan lonceng agar notifikasi selanjutnya akan kita tampilkan. Tema pada hari ini firman Tuhan, yaitu Yesus melihat iman kita. Pernahkah kita merasa doa seperti mengetuk pintu tanpa jawaban? Kita berbicara tetapi terasa tidak ada yang mendengar. Kita percaya namun di hati masih ada keraguan. Yesus tidak pernah mengabaikan iman seseorang. Ia melihatnya. Bahkan iman sekecil apapun atau iman yang masih bercampur dengan keraguan, Dia meresponnya. Kisah-kisah ini bukan sekedar catatan sejarah tentang mujizat. Ini adalah cermin bagi kita untuk melihat bagaimana Allah sesungguhnya melihat hati kita. Ia tidak bekerja dengan paksaan, melainkan melalui undangan kasih yang tetap menghormati kebebasan kita sepenuhnya. Mari kita belajar 3 perjumpaan iman yang luar biasa. Yang pertama, perempuan di Kanaan. Perempuan Kanaan di dalam Matius 15 datang kepada Yesus dengan beban yang amat berat. Anaknya kerasukan setan dan sangat menderita. Yang mengejutkan bukanlah mujizatnya, melainkan perjalanan menuju mujizat itu. Yesus tampak diam, murid-muridnya memintanya pergi. Bahkan respon Yesus terdengar sangat merendahkannya. Yesus berkata di dalam Matius 15 ayat 26, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anaknya dan melemparkannya kepada anjing." Bayangkan seorang ibu yang membawa anaknya yang kritis ke rumah sakit tetapi ditolak di pintu. Ia tidak pergi dalam amarah. Ia tidak menyerah. Ia mencari celah. Bukan karena ia tidak tahu dirinya tampak tak diterima, melainkan karena ia tahu sang dokter itu baik. Dan ia yakin bahwa kebaikan itu pasti akan menjangkau anaknya. Inilah iman perempuan Kanaan. Respon kepada Yesus tidak dengan amarah dan protes, melainkan argumen kasih yang indah. Di dalam Matius 15 ayat 27, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Dan Yesus yang tidak pernah gagal melihat iman menjawab, "Hai ibu, besar imanmu." Bukan iman yang sempurna, bukan iman yang bebas dari kebingungan, bukan iman yang dilandas perasaan atau baperan, tapi iman yang gigih, yang terus berpegang pada karakter Allah yang baik, meskipun keadaan tampak tidak berpihak. Yang kedua, contoh yang kedua untuk melihat iman yang kuat, yang luar biasa, yaitu seorang perwira. Yang dimana seorang perwira itu, ia seorang pejabat Romawi dan latar belakangnya sama sekali berbeda dengan komunitas Yahudi. Namun imannya mengalir dari pemahaman yang jernih tentang otoritas. Di dalam Lukas 7 ayat 7 berbunyi, "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Perwira tersebut tidak perlu profesi, tidak perlu ritual. Satu kata dari Allah sudah cukup. Yesus pun heran, dan dalam seluruh catatan Injil hanya 2 momen Yesus disebut heran. Satu iman yang besar seperti perwira ini, dan satu karena ketidakpercayaan di kampung halamannya sendiri. Dan yang ketiga, seorang ayah dalam Markus 9 yang menjujur dengan dirinya sendiri di hadapan Yesus. Di dalam Markus 9 ayat 24 bunyi firman Tuhan, "Tuhan, aku percaya, tolong aku yang tidak percaya ini." Ini bukan doa orang yang sempurna. Ini doa yang jiwanya hancur namun jujur. Dan Yesus menjawab kejujuran itu. Disinilah kita menemukan sesuatu yang penting tentang karakter Allah. Ia tidak menunggu iman kita sempurna sebelum Ia bergerak. Ia melihat iman yang kecil sekalipun iman yang bercampur keraguan, dan Ia bekerja di tengah-tengah kita. Bukan sebagai hakim yang menilai kelayakan kita, melainkan sebagai tabib yang melihat kebutuhan kita jauh dalam dari yang kita lihat sendiri. Bahkan ketidakpercayaan yang dipelihara memiliki kuasa yang menarik jiwa menjauh seperti benih keraguan yang terus tumbuh jika diberi tempat. Solusinya
bukan menindas keraguan. Dengan keras dari luar, solusinya adalah membiarkan iman dan kasih yang ditanam di dalam hati bertumbuh hingga berkuasa di sana. Ini bukan soal berusaha, percaya lebih keras. Ini soal membiarkan kasih Allah bekerja, menyembuhkan hati kita dari dalam. Kita juga dapat belajar dari kisah Nathanael. Ia yang sangat skeptis, tidak dimarahi karena keraguannya. Bahkan Allah tidak menyingkirkan akal manusia, sebab dialah yang menciptakan kita untuk berpikir. Yesus menghormati pergumulan Nathanael dan menyambutnya tepat di titik itu. Inilah Allah yang kita kenal, bukan yang menuntut kepatuhan, melainkan yang mengundang dialog jujur dan terbuka. Setiap kita berada di titik yang berbeda dalam perjalanan iman. Ada yang seperti perempuan Kanaan, sudah lama berdoa dan menanti, tetapi jawabannya belum juga datang. Ada yang seperti perwira, imannya bertumbuh karena melihat karakter Allah bekerja hingga dapat berkata dengan tenang, "Satu katamu cukup." Dan ada juga mungkin seperti Ayah yang menangis di hadapan Yesus, "Aku percaya, tetapi tolong aku dalam ketidakpercayaanku." Tidak ada satupun dari posisi itu yang membuat kita ditolak oleh Yesus. Yang Ia minta bukan kesempurnaan iman. Yang Ia hormati adalah kejujuran hati yang terus datang kepadanya. Musuh jiwa memang bekerja untuk menabur keraguan, agar kita berhenti datang, agar kita merasa tidak layak, agar kita menyimpulkan bahwa Allah tidak peduli. Tapi perhatikanlah dalam setiap kisah ini, mereka yang datang kepada Yesus meskipun dengan iman yang tidak sempurna, tidak pernah pulang dengan tangan kosong. Firman-Nya tetap berlaku hari ini. Di dalam Matius 11 ayat 28 bunyinya, "Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ini bukan undangan bersyarat. Ini undangan terbuka dari Allah yang melihat bukan hanya tindakan luar kita, melainkan hati kita yang terdalam. Maka pertanyaannya bukan apakah imanku sudah cukup besar? Pertanyaannya adalah apakah aku mau terus datang kepadanya? Karena Yesus yang melihat Nathanael di bawah pohon ara juga melihat kita. Di ruang doa yang sunyi, di tengah malam yang berat, di persimpangan keraguan yang paling gelap, kita diundang untuk terus datang. Bukan karena kita harus membuktikan diri layak atau melainkan kita memilih Bapa yang tidak pernah berhenti melihat iman kita. Kasih-Nya tidak bergantung pada ukuran iman kita, melainkan pada karakter-Nya yang tetap setia dapat dipercaya selamanya. Tuhan Yesus berkati. Amin.